Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Saya kembali ke Profesor Muradi. Profesor Muradi, salah satu masalah yang terjadi di kepolisian adalah surplus pada komisaris besar, ya, komisaris yang begitu gemuk gitu loh. Itu apakah menjadi PR bagi calon Kapolri dan kira-kira masalah itu akan diselesaikan dengan cara seperti apa ya? Ya, PR-nya ada 3 Mas solusinya Mas. Solusi pertama memang ada, perkuatan, validasi kalau kita nyebutnya validasi ya. Validasi di, struktur polisi. Oke, Misalnya kemarin pengajuan soal pemekaran Brimob, kemudian beberapa beberapa Polda yang dari dari bintang 1 jadi bintang 2 dan sebagainya. kedua, Itu poin pertama ya. Jadi lumayan menyerap banyak nih. Karena apa? Misalnya katakanlah Brimob misalnya udah dia di level yang berikutnya yang memang sekolah-sekolah, kayak kayak waktu Kosek, kan sekarang Kombes senior ya, mungkin akan naik jadi bintang 1. Itu lumayan ada 2 3 naik. Itu poin pertama ya. Poin kedua memang ini juga menjadi hal yang itu adalah menstimulasi walaupun ini Pak, Usman dan teman-teman pasti akan komplain. Menstimulasi ada kerjasama tadi dengan lembaga-lembaga yang membutuhkan apa namanya pengamanan yang sifatnya lebih bersifat apa namanya lanasnya mah agak agak lemah ya MOU misalnya kan. Beberapa sudah jalan nih. Ini sudah jalan tapi kemudian menjadi problem ketika kemudian ini kelihatan bentuknya kelihatan dan tidak memberikan efek yang positif buat polisi. Kenapa? Karena begitu kemudian disampaikan sana dapat digunakan oleh organisasi tertentu misalnya kan maka dia kemudian oke. seolah-olah kayak apa ini Mas, kayak cuti dalam cuti dalam, di luar tanggungan. Oke, yang Jadi dia ketiga apa, naik Mur? tuh. Yang Nah ketiga yang apa ketiga solusinya? yang ketiga yang sekarang dilakukan, belum ada undang-undangnya nih. Ya tadi misalnya ada di Dirjen, ada Oh, kemudian Irjen dan sebagainya. menempati Ada jabatan beberapa sipil. iya, ada beberapa kemudian memang, Oke, mau pensiun Mas, tapi ada yang kemudian memang belum. Misalnya oke. katakanlah di Irjen, Kementerian Kementerian Perikanan kan, Ya, itu sudah ya. pensiun, tapi di yang lain belum. Nah, ini yang saya kira perlu diatur. Oke, Nah, baik. ada 2 solusi Mas, 2 dia ini. Pertama merevisi undang-undang, kedua ada PP. Revisi Oke. undang-undang Polri ataupun ada PP baru gitu. Baik, baik. Saya kembali ke Usman Hamid. Usman Hamid, salah satu solusi dari Muradi tadi adalah polisi menduduki jabatan sipil yang oleh publik kemudian dikritik ada dui fungsi Polri. Kira-kira, kalau menurut Anda gimana kemudian terjadi? Ya janganlah, itu kan mengganggu juga pembinaan karir di dalam birokrasi sipil, dalam Hmm. birokrasi kementerian-kementerian. Mereka sudah dilatih, dididik, disekolahkan untuk jenjang karir di dalam kementerian-kementerian tersebut. Sementara kepolisian juga di dalam bidangnya sendiri gitu. Oke, Terutama saya bicara dengan konteks jabatan-jabatan yang diduduki oleh polisi-polisi yang aktif itu kan banyak sekarang di dirjen-dirjen itu juga Ya, sudah mulai terisi, di Kumham juga ada gitu. Nah, ke depan juga itu akan membuat kepolisian menjadi terpolitisasi oleh pemerintah yang berkuasa. Di dalam konteks kelembagaan keamanan seperti kepolisian itu kan dibutuhkan loyalitas juga pada institusinya. Ya. Misalnya kalau seorang dirjen menerima arahan dari seorang menteri dan menerima arahan dari seorang Kapolri secara berbeda, itu kemana harusnya kepatuhannya? Itu akan menimbulkan loyalitas ganda atau akan menimbulkan gangguan koherensi koordinasi di dalam kerja-kerja kementerian tersebut atau di dalam kerja-kerja kepolisian juga gitu. Memang sekilas dia bisa mempererat kerjasama misalnya untuk urusan imigrasi, kalau dirjennya kepolisian mungkin bisa memperketat pengawasan imigrasi dalam oke, konteks penegakan hukum dengan kepolisian. Tetapi dalam praktiknya hal-hal semacam itu juga tidak selalu menjamin, tergantung dari kredibilitas orangnya, oke, tergantung dari apakah memang benar tidak ada sosok yang tepat di dalam kementerian tersebut. Saya kira itu yang harus oke. dipikirkan. Karena sekarang udah banyak nih di dalam Badan Intelijen Negara, Badan Siber, kemudian Badan BNPT sendiri gitu, sampai dengan Kuartir Nasional Pramuka gitu. Jadi Oke, baik, baik sudah diduduki Usman. oleh kepolisian. Oke, baik. Saya ke Bung Doni Gahral Adian. Bung Doni, salah satu kritik dari masyarakat sipil adalah begitu banyaknya kombes atau jenderal-jenderal polisi yang menduduki jabatan sipil yang kemudian ini mengulang pada era Orde Baru dui fungsi ABRI sekarang dui fungsi Polri. Sebenarnya polisi presiden seperti apa, Bung Doni? Ya, saya kira itu nanti akan menjadi tugas dari Kapolri baru ya, Hmm. menyiapkan policy. Gimana, Bung Doni?
Jadi saya kira itu menjadi tugas ya, dari Kapolri baru nanti ya untuk kita melakukan penataan terkait dengan kepolisian ya, supaya ada keseimbangan ya bahwa tadi pendidikan bisa terurai dan juga ya birokrasi tidak terlalu terganggu begitu. Tapi saya ingin yakinkan di sini bahwa saya kira politisasi dari Polri itu tidak benar. Ya, mereka yang ditugaskan adalah pasukan profesional, ya tentunya sesuai dengan dan fungsinya, Oke. ya tidak kemudian terkontaminasi. Oke, baik. Terakhir, saya berikan kesempatan kepada Bung Nasir. Jadi harapan dari Bung Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR soal sosok Kapolri ke depan dengan sejumlah PR dan tantangan seperti apa? Sosok Kapolri seperti apa yang mungkin pantas dan bisa mengayomi masyarakat, bisa melindungi masyarakat, bisa menegakkan hukum secara adil. Seperti apa, Bung Nasir? Iya, tentu diharapkan punya kecerdasan ya, punya kecerdasan melihat situasi dan kondisi yang ada. Tapi memang pemolisian yang diharapkan ke depan itu adalah pemolisian yang berbasis kepada kepentingan masyarakat, bukan hasrat penguasa, bersandar pada hukum, bukan pada penguasa atau pada kekuasaan, dan memperhatikan hak asasi manusia yang diperluas. Itu yang kita butuhkan. Jadi kriteria Kapolri ke depan itu juga harus memperhatikan hal-hal tersebut. Jadi bukan hanya soal jenjang kepangkatan dan karir, ya soal-soal kompetensinya itu juga menjadi catatan bagi Presiden ke depan sehingga upaya untuk public trust building ini bisa benar-benar terwujud sehingga tidak ada keraguan bagi masyarakat terkait dengan instansi kepolisian tersebut. Itu harapan kita. Oke, baik Bung Nasir. Terima kasih Bung Doni, Bang Nasir, Pak Usman, dan Muradi. Terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. 24 hari sebelum Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz pensiun, siapa calon Kapolri yang ditunjuk Presiden belum pasti. Spekulasi, kompetisi, dan persaingan di internal polisi terasa. Suasana rivalitas yang terlalu lama bisa mempengaruhi soliditas di tubuh kepolisian. Saatnya rivalitas itu diakhiri dan segera Presiden Jokowi menyerahkan nama calon Kapolri ke DPR agar soliditas di kepolisian bisa kembali terjaga. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Dan selalu menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.